Jadi semakin berat tantangan umat, semestinya semakin bersemangat umat ini kembali kepada kitabnya. Jadi umat Islam ini mestinya bagaikan apa? Bagaikan bola yang ditekan ke dalam air. Semakin berat menekan, maka akan semakin kuat. Nah, akan semakin kuat nanti daya baliknya. Jadi umat Islam tidak bisa ditekan. Ya, semakin ditekan bukan akan semakin melemah. Tekan, tekan terus. Coba kalau tidak bola, tekan dalam air. Nah, sekali lepaskan tangan kita, maka dia akan berbalik lebih tinggi lagi lonjakannya. Nah, mestinya umat Islam demikian. Jadi semakin terdesak dia dengan berbagai macam, seperti yang terjadi hari ini. Jangan pesimis. Walaupun sekarang terbongkar sudah bagaimana sikap sebagian umat Islam terhadap penderitaan saudara-saudara seiman kita di berbagai belahan dunia. Palestina, Suria, Uighur, apalagi Myanmar sana, dan berbagai belahan negeri. Umat Islam teraniaya, disiksa, dibunuh, bahkan seperti tidak berharga saja nyawa kaum muslimin di tangan mereka. Tapi anehnya yang tertuduh radikal umat Islam juga. Aneh ya. Yang dibunuh di mana-mana umat Islam, tapi yang radikal umat Islam juga. Bagaimana kita mempergunakan akal kita menerimanya itu? Makanya saya sering katakan, kalau saya menerima pula tuduhan orang Islam radikal, saya sudah tidak normal lagi itu. Orang gila saya bisa menerima itu. Kalau orang normal berfikir dia lihat fakta. Di mana-mana umat Islam. Berapa ribu. Sekarang India mengeluarkan undang-undang diskriminasi terhadap kaum muslimin. Protes sana sini. Kashmir, Uighur, seperti itu diperbuat kaum muslimin. Myanmar, Yaman lagi, Palestina. Tapi yang dituduh radikal siapa? Umat Islam juga. Nah, sudah tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu posisi kita di mana sekarang? Bahkan yang sangat menyedihkan lagi, yang menuduh kita radikal itu adalah orang-orang yang bapak-bapak dan ibu-ibu berikan suara kepada mereka untuk memimpin kita. Mereka pula itu yang bicara, yang mencurigai, yang minta agar ceramah-ceramah diawasi, masjid, bahkan majelis taklim disuruh pula untuk didaftarkan. Coba bayangkan keadaan ini. Nah, bagaimana jalan keluar menjawab itu semua? Tidak ada jalan lain. Kita harus semakin dekat dengan Allah. Harus semakin kuat menyambung hubungan kita dengan Allah. Dan semakin padu kita dalam jamaah sesama kaum muslimin. Tapi kalau kita berserak-serak juga, bercerai-berai juga, tidak mau pula mendengarkan apa yang diarahkan oleh ulama, kita akan semakin lemah. Sering diumpamakan orang bagaikan lidi
Kalau dia berserakan satu persatu mudah orang mematahkan. Tapi kalau dia menyatu, malah sampah bisa dia singkirkan. Jadi sapu dia. Nah, karena itu pentingnya kita kembali kepada nilai-nilai akidah tauhid itu akan sangat terasa di saat tantangan itu semakin berat.